Kucurahkan bagi setiap kekasih-kekasihmu, melimpahkan kekuatan kedahsyatan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terlebih kami hamba-Mu Kau rapi dengan dua bagian Roh Kudus-Mu. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Dilimpahkan kasih-Mu untuk setiap pribadi, dilimpahkan anugerah-Mu, rahmat-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia. Dilawat oleh Tuhan untuk menantikan penggenapan firman-Mu. Yesaya pasal 46 dari ayat 9 sampai yang ke-11. Engkau nyatakan kuasa kemuliaan hadirat-Mu. Diberkati setiap pribadi. Indonesia menjadi sasaran hadirat Tuhan. Teristimewa kami yang saat ini berada di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu menguasai setiap kami. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Berkat-berkat yang terbaik dilimpahkan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan limpahkan untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan sampaikan sesi ketiga mengenai langkahmu menentukan upah dan berkat-Mu. Ini tema, dan 3 kali ini saya sampaikan. Saudara perhatikan, kita diberkati oleh firman ini. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3, di sana mengatakan bahwa ibadah itu diukur. Ada ukurannya, dan dalam kitab Wahyu itu isinya ada 2, mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dan kesudahan alam. Itu tertulis dalam kitab Wahyu dan nantinya akan dilaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Amin. Saudara siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali? Dia sebagai mempelai pria surgawi, kita sebagai mempelai wanita surgawi. Kapan terbentuknya mempelai wanita surgawi? Sedang dalam proses pembentukan. Dibentuk antara gereja bangsa kafir dan gereja bangsa Israel harus menyatu. Itu baru nanti dikatakan tubuh Kristus dan kepalanya akan segera turun. Kristus sebagai kepala, dia turun untuk kita semuanya. Amin. Dengan catatan yang mau bersatu, rukun, nikah rukun, keluarga rukun, rukun dengan sesama, dengan masyarakat, secara khusus rukun dengan pribadi firman. Dengan pribadi firman rukun, tunduk, taat, kita merendahkan hati di bawah kaki Kristus. Amin. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi di situ yang diukur bait suci, itu ruang suci diukur. Di situ mezbah. Mezbah itu dikatakan mezbah bukan mezbah dupa, tapi mezbah korban bakaran. Mengapa mezbah korban bakaran ini letaknya ada di halaman? Kenapa diukur? Mezbah korban bakaran itu penggenapannya adalah korban Kristus di Bukit Golgota.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara semua yang ada di muka bumi ini, Yesus Kristus mati di atas bukit Golgota. Itu wujud kasih Allah Bapa, pencipta alam semesta, mencurahkan kasihnya, kuasanya, anugerahnya, perhatiannya, keagungannya, kejayaannya, kemenangannya dicurahkan lewat kematian di Kalvari. Amin. Jadi di saat saudara mengalami beban berat, tekanan hidup yang berat, kalau saudara memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, kekuatanmu membebaskan hidup. Kuasa darah Yesus Kristus, segala kuasa setan iblis, nah, tinggalkan tubuh Jiraku, setan akan pergi. Amin. Setan itu tidak bisa diusir dengan nuklir, tidak bisa. Mau dengan apa mengusir setan? Dengan kuasa darah Yesus Kristus, setan rontok kekuatannya. Amin. Supaya perkataan saudara iman saudara itu seperti firman ini, apa yang disatukan? Menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Rasul Paulus katakan, hidupku ini adalah Kristus. Menyatu dengan kematian Kristus, kerinduan Rasul Paulus supaya di saat masa kebangkitan aku juga dibangkitkan. Artinya kalau dalam hidup ini sekarang ini, daging disalibkan, perasaan daging disalibkan, pikiran daging yang bersumber daging, gampang marah, emosi, disalibkan. Sekalipun berkuasa, berwenang, aku ini kepala keluarga. Yesus Kristus sang pencipta alam semesta, dia turun ke bumi menjadi hamba, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, sampai dia mati disalib. Nah, kalau sampai kekuasaannya, keegoannya itu disalibkan, barulah saudara mengucapkan kuasa darah Yesus Kristus, hancurkan kuasa setan, iblis, mantra, santet, tenung dan sebagainya. Keluar, tinggalkan tubuh Jiraku, tinggalkan keluarga, lari terbirit-birit. Amin. Dengan apa mengalahkan setan? Dengan kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Saudara itu orang yang dikasihi Allah, orang yang dipilih oleh Allah, dilengkapi dengan kuasa. Amin. Saudara percaya kuasa Allah maha besar? 1 Yohanes pasal 1 pasal 4 ayat 4, saudara baca dulu. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, begini bunyi firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya, terus? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara yakin ini firman? Roh Kudus itu roh Allah yang maha besar, yang melayang-layang di atas permukaan air dalam kondisi dunia ini campur baur. Kejadian pasal 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang dalam nama Yesus Kristus. Ayat 3 katakan, jadilah terang. Terang itu jadi. Kalau saudara yakin dalam hidup oleh roh Allah, supaya saudara yakin, kita yakin 1 Yohanes pasal 1 ayat 9.
Ini kunci untuk membabat maut. Saudara berjaga, berdoa. Firman ini masuk bertata dalam hati jiwa roh saudara. Silakan bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ini saudara mengaku dosa-dosa diakui. Siapa manusia yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Angkat tangan, saya kasih hadiah 1 miliar. Yang tidak pernah berbuat dosa, angkat tangan, saya kasih hadiah 1 miliar. Tidak ada yang angkat tangan. Alias semua ini pernah jatuh bangun dalam dosa. Bagaimana seorang bisa lepas dari dosa? Mengaku, "Mah, ampuni saya. Tadi saya salah berkata." Salah apa? Berkata-kata kasar sama mama. Saya minta ampun. Jangan sampai ada masalah, istrinya luka hatinya terus dibiarkan, atau sebaliknya. Mengaku supaya apa? Dalam diri kita tidak ada tuduhan dari iblis. Efesus pasal 2. Ya, baca dulu di sana. Ya. Efesus pasal 2 mulai dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sudah mati karena apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Supaya hidup bagaimana? Mengaku. Orang gengsi, ngaku. Kalau mengaku, saudara menjadi sasaran hadirat Tuhan. Amin. Orang ditutup-tutupi, di hadapan Tuhan itu kelihatan. Kalau cepat mengakui, kekuatan Allah itu mengalir. Yang saudara katakan, kamu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu diberkati, berkat turun. Haleluya. Amin. Amin. Karena apa? Sudah bersih. Allah itu mau bertahta dalam hati yang bersih. Supaya hatinya bersih, mengaku. Setelah bersih, seperti Yesaya pasal 1 ayat 17 dan 18. Kita baca dulu di sana. Ini berkat ini harus menjadi bagian kita. Amin. Yuk. Begini bunyi firman Tuhan. Belajarlah berbuat baik. Ya, setelah yakin diampuni, belajar buat baik, berbuat baik, usahakan keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Nah, orang kejam dikendalikan. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, terus. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin, saudara. Amin. Mengaku bersih. Setelah bersih, nanti saatnya diukur. Ukurannya itu ukuran seperti standar yang Tuhan tetapkan. Tentunya dalam ukuran itu nanti itu berlomba-lomba.
Dan ukuran milik seorang ibu dengan seorang bapak tentunya berbeda. Masing-masing berjuang. Ukuran yang ditentukan tergantung kesungguhan hatinya, kerelaan hatinya, ketulusan hatinya, pengharapan dan kasihnya pada bapak dan pada sesama. Itu yang diukur. Pemahaman tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu garis besarnya pertama tadi mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dan mengenai kesudahan alam. Kalau alam ini akan disudahi, siapa yang akan dipakai? Allah mempersiapkan hamba-hambanya pada akhir zaman ini. Tiba saatnya, saudara, kita harus percaya akan firman Allah ini. Karena apa? Sekalipun kita tidak percaya, firman ini tetap digenapi. Amin. Lebih baik kita percaya. Firman mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Tanpa pendukungmu, firman ini mengadakan segala sesuatu. Coba Bapak surgawi mengadakan alam semesta sama siapa? Sendiri. Diadakan untuk siapa? Untuk kita umat manusia. Setelah penciptaan semuanya, Allah baru membentuk manusia sesuai dengan gambar dan teladan. Untuk siapa yang dicipta itu? Untuk umat manusia yang dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah. Sebab itu Yesus Kristus mengatakan, jangan khawatir kamu tentang makananmu, tentang pakaianmu, ya kan? Dan lihatlah bunga bakung di padang, lihatlah burung pipit di udara. Mereka dipelihara Allah. Dan lihatlah kisahnya Salomo sekalipun dia raja yang paling megah, tidak pernah berpakaian seindah bunga bakung ini. Kalau demikian, Allah mendandani bunga bakung di padang, Allah akan terlebih mendandani kita. Akan dijadikan mempelai kekasihnya. Mempelai itu yang berdampingan dengan dia di ruang maha suci di dalam tempatnya. Jadi diukur ibadah kita. Kita akan baca Keluaran pasal 23 ayat 20 mulai sampai 28. Keluaran 23. Nah, supaya memahami ini silakan. Begini bunyi firman Tuhan, janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ya, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi perjalanan umat pilihan Allah itu Tuhan kirimkan malaikat berjalan di depannya. Ya, terus jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Terus janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Kalau pada waktu itu, kalau mereka melanggar, mereka dilempari batu sampai mati. Kalau mereka tidak datang ibadah, dicari, dirajam batu, tempat kemahnya dibakar. Pada waktu perjalanan Israel itu. Kalau perjalanan hidup kita sekarang menuju Kanaan surgawi, ada pelanggaran. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kalau kamu sadar ada dosa, ada pelanggaran, secepatnya berdamai, minta ampun. Bapak surgawi itu adil, melihat semuanya. Dia akan menghapus dosamu. Dan kekuatan korban Kristus mengalir, menyatu dalam kehidupan kita. Amin. Ini zaman anugerah. Bukan berarti terus
sengaja berbuat dosa, kalau itu sadar dosa, jangan diulang lagi. Ini bedanya perjalanan Israel. Nah sekarang ini seorang malaikat diutus. Kalau kau mendengarkan suaranya, kamu akan diberkati. Tetapi kalau kau melanggar, tidak ada ampun. Zaman itu. Tapi kalau zaman sekarang, malaikat itu siapa? Malaikat sidang, gembala. Kalau kau mendengarkan firman yang disampaikan, kamu akan dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah. Lanjut ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan musuhmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Ini zaman itu. Israel itu tempat yang dituju itu digagai oleh orang-orang ini yang harus disingkirkan, dibersihkan. Dan hal ini terjadi, saudara. Kalau kita mendengarkan firman dan melakukan, Allah bicara apa? Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku Tuhan akan memusuh-musuhmu dan melawan lawanmu. Bukan berarti kita mencari musuh dan lawan. Kita diam. Kalau dimusuh orang, kita diam, tidak membalas. Allah yang menyertai kita, yang mengutus malaikat itu, yang tidak terima. Akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya, memusuhi orang-orang yang memusuhi kita. Ini firman. Amin. Nah saudara, jadi kalau saudara itu mendengarkan firman ini, musuh-musuh itu akan dilenyapkan. Musuh orang percaya siapa? Setan, bukan manusia. Pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jadi udara. Allah itu akan melenyapkan. Nah kita bertindak. Kuasa darah Yesus Kristus. Hancurkan iblis. Hancur. Kalau ini suara gelodak itu gampang, saudara. Tempatnya duduk doa di situ. Sebelum sudah menyerukan sudah pergi dia. Tidak usah digubris lah seperti itu. Amin. Tapi saudara harus berdoa, menyatu dengan salib. Artinya dosa-dosa diakui, menyatu dengan salib. Haleluya. Perkataanmu akan mengikat dan melepas. Sebab itu untuk orang percaya pada Kristus, hati-hati ngomong, bicara hati-hati. Jangan sampai keluar kutub sumpah serapah terhadap sesama. Karena apa? Apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Kalau kamu menabur berkat, akan mulai berkat. Doakan berkat. Onjengkal ke. Doakan berkat, ampuni. Kita ini lebih banyak diampuni oleh Tuhan daripada sesama kita salah dengan kita. Perbandingannya berapa? 100 dinar dengan 10.000 talenta utang kita dengan Tuhan itu. Sak tumpuk, sak undung Tuhan hapuskan. Kalau sudah sadar dihapus, ada saudara kita, teman kita yang salah, Mas aku njaluk ngapura ya tak ngapura. Oh, so dibalik. Oh, rasa ngepel tangan. Dia itu sang maha pembalas. Bapak surga melihat kita. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat itu di depan kita. Malaikat itu melayani kita, menopang kita. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau
memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau renungkan sama sekali. Jadi kalau di tempat baru, jangan mengikuti pola hidup mereka. Cara hidup mereka jangan diikuti. Jangan ikuti kok menyembah patung, berhala dan sebagainya. Tingkah laku mereka jangan diikuti, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu, Ya, dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Terus Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengocokkan semua orang-orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. ya, terus ini cara Tuhan membela umatnya. Ayat 28. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Ya saudara, cara Tuhan untuk berperang menyingkirkan penghambat, penghalang untuk umat kekasihnya dengan apa ini? Kalau dulu seperti ini, Tuhan memerintahkan tabuhan itu tawon yang besar, itu namanya tawon apa itu di sini? Ya kalau daerah Jogja itu tawon das, itu yang besar itu. Nah kalau itu dilepaskan akan mengejar orang-orang itu dan menggigit, nyengat mereka. Akhirnya rumah-rumah mereka kosong, daerah mereka kosong, dan orang Israel menempati tempat-tempat itu. Nah kalau sekarang peperangan dengan apa? Dengan rudal. Zaman itu Tuhan punya cara untuk membela umat kekasihnya. Sekarang teristimewa untuk kekasih-kekasihnya. Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan itu banyak cara untuk menolong kita. Kalau dulu untuk umatnya, kekasihnya itu supaya aman bisa menempati tempat itu, tawon diperintah, singkirkan orang. Binatang yang kecil bisa mengusir ribuan orang. Ini sekarang cara Tuhan untuk memberkati, menolong kita lebih dahsyat itu. Amin. Sekalipun tempat untuk saudara kan tempat banyak setan, kuasa darah Yesus Kristus itu, saudara perkatakan setan sumingkir, sumingkir, sumingkir. Sudah sumingkir. Perkataan saudara disertai kuasa. Amin. Amin. Kalau saudara katakan dalam nama Tuhan, rumah tangga ini diberkati, diberkati. Dalam nama Tuhan, dosamu diampuni. Tuhan mengampuni. Perkataan mengikat dan melepas. Amin. Karena apa? Disertai para malaikat. Mazmur pasal 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat Tuhan itu diperintahkan sekarang itu menjaga di segala jalan kita. Amin. Ayat selanjutnya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Ya, terus Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. perintahkan malaikatnya menjaga di segala jalan, tempat-tempat yang dikatakan wingit, angker, anak singa akan kulangkai. Sekarang ini situasi zaman lebih jahat daripada yang dulu.
kuasa-kuasa kegelapan lebih jahat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah dekat untuk diakhirinya. Tetapi bagi orang yang terukur di bait suci, sungguh hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Amin. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, nama Bapa surgawi. Kalau Israel menyebut itu Adonai. Di saat menjadi manusia, supaya bisa mati untuk menebus dosa manusia, namanya Yesus Kristus. Yesus artinya penebus dosa. Kristus yang suci, Roh Kudus menyatu dalam pribadinya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Orang yang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Ya, terus, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas pasal 18 ayat 1 mulai. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menjatuhku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya saudara, minta akan diberi, cari akan mendapat, ketok-ketok pintu-pintu akan dibukakan. Amin. Amin. Manusia yang jahat saja, kalau anaknya meminta, diberi yang baik, apalagi Bapakmu yang di surga. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepada dia? Dia akan segera turun membenarkan dan memberikan pertolongan. Sebab itu tetapkan imammu, jangan goyah. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang menolong, adakah ia mendapati imannya tetap? Perempuan Kanani, proses
berseru pada Yesus, belum ada jawaban. Proses kedua, dia sujud menyembah. Katakan, Tuhan tolong aku. Anakku sangat menderita. Kerasukan setan dia. Yesus menjawab, tidak pantas. Roti yang disediakan untuk anak dilemparkan kepada anjing. Yang datang di hadapan Yesus itu manusia, bukan anjing. Tetapi pada waktu itu, perempuan Kanani bukan orang Israel, bukan pilihan Allah, tetapi perempuan merendahkan hati, ditegur dia. Betul Tuhan, sekalipun remah-remah roti yang jatuh dari meja Tuhan, itu sudah cukup untuk aku. Yesus menilai, ibu, imanmu tidak berguna. Dari rumah sampai sekarang, diproses, kamu tetap teguh. Sekarang pula, jadilah seperti iman. Jadi iman yang gumolong gilik itu yang menyelamatkan. Amin. Nah saudara, pelayanan malaikat 1 Ibrani pasal 1 ayat 7. Ibrani pasal 1 ayat 7, begini bunyi firman Tuhan. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ayat 13 dan 14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudara, kalau perjalanan Israel dikirim malaikat Tuhan, sekarang kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikatnya. Orang-orang yang menerima keselamatan itu, Tuhan kirimkan malaikatnya. Pelayanan malaikatnya, malaikat itu nyala api, berkeliling seperti nyala api, melingkupi orang itu. Seperti Musa dilawat oleh Tuhan, itu nyalanya api, penuh kemuliaan keagungan. Semak duri yang kebakar itu tidak hangus, aman, ada perlindungan. Nah, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Sekarang Mazmur pasal 34 ayat 7. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7. Ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara percaya hal ini firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi malaikat Tuhan ini sampai berkemah di sekeliling kita. Untuk apa? Menjaga kekasih-kekasihnya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ya, kita akan baca sekarang Mazmur pasal 126 ayat 1 mulai. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ya. Nyanyian siaran. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi berjalan maju
dengan menabur benih, dengan menangis. Mau menabur itu menangis. Mohon kemurahan-Mu Bapa supaya aku bisa menabur. Tetapi ayat ini mengatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Susah kalau tetaplah kerinduan untuk menabur tetap membara. Amin. Nah, sekarang Mazmur pasal 34 ayat 17 sampai 22 kita baca. Ini berkat yang untuk kita terima. Mazmur pasal 34 mulai dari ayat yang ke-17, begini bunyi firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Jadi perjalananmu, langkahmu menentukan upah dan berkatmu. Jadi jalannya itu disertai berdoa, disertai dengan menabur, dengan berseru-seru. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara, berkat Tuhan biarlah turun atas kita, melepaskan kita dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Terus Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Terus kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Saudara, kita hati-hati, jangan membenci orang benar, siapapun mereka. Kita harus mendoakan, kita harus saling menghormati. Amin. Terus Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Haleluya. Biar firman menjadi berkat untuk kita semuanya. Langkahmu menentukan upah dan berkatmu. Kita akan nyanyikan.
Bapa surga Engkau memberkati perjamuan kudus yang disiapkan oleh hamba-Mu, diurapi dengan kuasa kebangkitan, dengan kuasa darah Maha Kudus, dengan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci ini. Imam yang lain Engkau berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Aku berandang yang semulia, yang selalu ada hatiku, Sang Bapa, apa yang selalu ada, yang selalu ada. Kita angkat kebutuhan. Terima kasih Bapa Surgawi buat tubuh dan darah berkat yang agung, yang mulia, yang maha dasar akan kami terima. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu saudara kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh limpah dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menerima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.